Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Dadang Pramudia dari kelompok 8. Di sini saya akan menjadi salah satu perwakilan untuk mempresentasikan hasil dari proposal kami, yaitu yang pertama ada Rehan Zihan Lutfi sebagai manajer proyek sekaligus ketua kelompok. Yang kedua ada Muhammad Yuda Arfiansyah memiliki job desk sebagai pengembangan konsep. Berarti Muhammad Yuda memiliki tugas untuk mencarikan konsep untuk aplikasi ke depannya, konsep-konsepnya, dan target pasarnya. Yang ketiga, dan anggota yang ketiga adalah Sufyan Fauzan sebagai pengembangan desain, yang berarti Fauzan sebagai memikirkan tentang desain UI dan UX-nya. Anggota yang keempat ada Aksal Rayana Putra sebagai pengembang atau back-end di aplikasi tersebut. Dan anggota yang terakhir adalah saya, Galang Danang Pramudia, sebagai pemeliharaan dan dukungan, yang berarti saya bertugas sebagai memaintain, mengupdate aplikasi tersebut jika ada pembaruan-pembaruan. Berikut adalah proposal yang telah kami buat. Proposal ini berjudul dengan pengembangan aplikasi kesehatan dan kebugaran. Berikut keanggotaannya. Yang pertama adalah bab 1, pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Latar belakang ini menjelaskan tentang peningkatan kesadaran akan pentingnya kesehatan kebugaran serta perkembangan teknologi mobile yang pesat. Kelompok kami ingin mengajukan pengembangan aplikasi mobile yang dapat membantu pengguna untuk mencapai tujuan kesehatan dan kebugaran mereka dengan lebih efektif. Ada beberapa fitur yang dikembangkan atau yang akan dikembangkan oleh aplikasi ini. Yang pertama adalah memantau aktivitas fisik. Yang kedua, untuk memberikan rekomendasi diet, serta menyediakan informasi dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Kesehatan dan kebugaran menjadi fokus utama bagi banyak individu, apalagi perkembangan zaman atau perkembangan teknologi yang telah memungkinkan integrasi antara kesehatan dan teknologi, memungkinkan individu untuk aktif mengelola kesehatan dan kebugaran mereka melalui aplikasi mobile. Proposal ini memiliki tujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi mobile yang dapat membantu user atau pengguna untuk memantau dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran mereka. Berikut adalah tujuannya. Ada tujuan yang pertama adalah membantu user dalam memantau dan mencapai target kebugaran mereka. Kedua, memberikan rekomendasi diet yang sesuai dengan kebutuhan individu. Yang ketiga, menyediakan informasi tentang kesehatan, kebugaran yang relevan dan terpercaya. Yang keempat ada meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat. Tujuan ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat. Itu yang paling utama. Lalu membantu user atau pengguna mencari rekomendasi diet untuk kebutuhan jika user ingin melakukan gaya hidup sehat atau melakukan diet, dan menyediakan informasi tentang kesehatan. Selanjutnya 1.2
Rumusan masalah. Di sini dijelaskan bahwa kurangnya kesadaran akan kesehatan dan kebugaran. Banyak individu yang kurang sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan kebugaran mereka, sehingga memerlukan solusi yang dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi mereka. Adanya keterbatasan akses, lalu kesulitan dalam memantau dan menganalisis data kesehatan, serta kurangnya motivasi dan dukungan. Untuk keterbatasan akses informasi, beberapa individu mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses informasi yang akurat dan terpercaya, sehingga memerlukan platform yang menyediakan informasi yang mudah diakses dan dipahami. Maka dari itu, kami ingin membuat akses informasi ini menjadi yang terakurat dan terpercaya. Lalu kesulitan dalam memantau menganalisis data kesehatan. Pengguna seringkali menghadapi kesulitan dan memantau dan menganalisis data kesehatan mereka secara efisien, sehingga memerlukan alat yang dapat membantu mereka mengelola data dengan baik. Lalu kurangnya motivasi dan dukungan. Banyaknya masyarakat atau individu mengalami kesulitan dalam menjaga motivasi dan dukungan untuk mencapai tujuan kesehatan dan kebugaran mereka sendiri. Lalu di bab 2 ada deskripsi untuk pengembangan aplikasi kesehatan dan kebugaran. Yang pertama ada deskripsinya. Di deskripsi ini menjelaskan tentang platform mobile atau aplikasi mobile yang bertujuan untuk membantu masyarakat atau pengguna dalam mencapai dan menjaga kesehatan serta kebugaran mereka. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan solusi terintegrasi yang mencakup pemantauan kesehatan, pengelolaan kebugaran, saran, dan rekomendasi yang dipersonalisasi serta fitur-fitur motivasional untuk membantu pengguna dalam mencapai tujuan kesehatan dan kebugaran mereka. Lalu yang kedua ada fitur utama aplikasi. Yang pertama ada pelacakan aktivitas fisik seperti jumlah langkah kaki, jarak lari, jarak langkah kaki, jarak lari, serta kalori yang terbakar, dan waktu. Yang kedua ada rekomendasi latihan, seperti menyediakan program latihan untuk program-program diet atau kebutuhan yang user inginkan, seperti program latihan untuk diet, program latihan untuk gaya hidup sehat, makan makanan sehat, dan lain-lain. Yang ketiga ada rekomendasi diet, menyediakan saran nutrisi dan rencana makanan yang seimbang. Lalu yang keempat adalah pemantauan kesehatan. Pemantauan ini memungkinkan pengguna untuk mencatat tekanan darah mereka, denyut jantung, dan tidur mereka. Dan yang terakhir adalah pemberitahuan dan motivasi. Mengirimkan pemberitahuan dan motivasi untuk menjaga konsistensi dalam mencapai tujuan kesehatan. Karena konsistensi ini sangatlah penting dalam melakukan program-program yang akan dijalani. Yang ketiga adalah teknologi yang digunakan. Aplikasi ini dikembangkan menggunakan teknologi berikut. Yang pertama, berbasis Android dan iOS. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Kotlin untuk Android dan Swift untuk iOS. Yang ketiga ada basis data. MySQL untuk menyimpan data pengguna dan Firebase untuk menyimpan data real time. Jadi di sini kita akan menggunakan dua basis data atau dua tools. Yang pertama ada MySQL dan Firebase. Yang keempat adalah API. Penggunaan API untuk mengakses informasi tentang nutrisi, latihan, dan kesehatan. Yaitu sekarang ada di bab 3, langkah-langkah dan cara kerja pengembangan aplikasi dengan model prototype. Yang pertama adalah langkah-langkah pengembangan dengan model prototype. Yang pertama adalah penelitian awal,
Yang kedua, pembuatan prototipe kasar atau low fidelity. Yang ketiga, ada evaluasi dan umpan balik. Lalu yang keempat, ada pengembangan prototipe rinci atau high fidelity. Yang kelima adalah pengujian prototipe. Yang keenam, iterasi dan perbaikan. Lalu yang ketujuh adalah pembuatan prototipe akhir. Berikut adalah cara kerja pengembangan aplikasi. Yang pertama, analisis kebutuhan. Menganalisis kebutuhan pengguna dan menentukan fitur-fitur yang diperlukan. Perancangan antarmuka pengguna atau UI UX. Pengembangan backend. Membangun sistem backend untuk memproses dan menyimpan data pengguna. Membangun frontend. Yang kelima, ada pengujian dan debugging untuk menguji aplikasi secara menyeluruh untuk memastikan kinerja yang stabil dan bebas dari bug. Yang keenam, peluncuran dan pemasaran. Yang ketujuh adalah pemeliharaan dan peningkatan. Di bab 4, kesimpulan. Jadi, dengan mengadopsi model prototyping dalam pengembangan aplikasi kesehatan ini, serta kebugaran, kami yakin dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Prototipe akan memungkinkan kami untuk mengidentifikasi masalah sejak dini dan melakukan perbaikan yang diperlukan sebelum melanjutkan ke tahap pengembangan final. Mungkin itu saja dari saya sebagai perwakilan kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.